Ketika usaha itu bangkit, bagus, kita senang-senang aja, masih ada income, keuntungan yang kita sharing. Tapi ketika usaha itu jatuh, orang kan saling menyalahkan, walaupun merintisnya berdua. Tapi ketika usaha itu jatuh, nggak munafik kok, orang pasti egoisnya kelihatan. Nah, ketika usaha kami bangkrut, teman join usaha ini tadi kabur. Dia kabur, akhirnya ninggalin utang, karena saat itu modal kita memang pinjaman. Kita bingung nih mas, kalau nggak kita teruskan aset kita yang akan ditarik bank, kita kan juga mikir mau tinggal di mana gitu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Setiawati. Saya adalah owner dari The Bro Kitchen. The Bro Kitchen sendiri berdiri dari Januari 2020. Produk kami antara lain ada donat, itu ada beberapa varian, dan produk terbaru kami adalah bekatul egg roll. Bekatul egg roll ini terbuat dari tepung bekatul, jadi selain bisa menciptakan rasa yang enak, juga menyehatkan untuk tubuh. Donat, untuk kemasan kami seperti ini packagingnya. Ini satu kemasan ada 6 varian rasa. Untuk rasanya ada keju, mesis, coklat, tiramisu, cappuccino, taro, bomboloni, dan juga ada donat sosis. Jadi donat tengahnya ada sosisnya, ada sayurannya dari selada, dan toppingnya ada saus keju sama saus tomat. Jadi awalnya itu kan saya pegawai bank ya mas, jadi saya kerja di salah satu instansi pemerintah selama 7 tahun. Di tahun 2019 saya memutuskan untuk resign, dan awal 2020 itu bingung mau usaha apa. Saya sama suami bikin usaha franchise, jadi kita kerjasama sama owner franchise-nya bikin Roti John. Saat itu kan baru booming-boomingnya, tapi ya karena kita nggak konsisten untuk memaintain, akhirnya usaha itu bangkrut, jadi hanya berjalan beberapa bulan saja. Terus setelah itu kita mikir nih, kita bikin usaha itu nggak bisa langsung yang besar, jadi kita pengen merintis dari bawah. Ya awalnya belajar donat juga diajari dari teman, resepnya dari teman, terus alat-alatnya juga pinjam, jadi teman itu dulu mantan karyawan donat juga. Jadi dia punya link untuk alat-alat dan mesin-mesinnya. Akhirnya kita memutuskan untuk sewa saat itu. Kita sewa hampir berjalan sekitar setahun. Yang punya mesin kebetulan saat itu butuh uang. Akhirnya alat itu kan diambil karena kita mau membelinya juga uangnya nggak cukup. Ya udahlah. Akhirnya kita kembalikan mesinnya. Terus kita bingung nih mas, mau dijalankan lagi tapi alat nggak ada. Tapi kalau mau dijalankan usahanya kita butuh modal. Akhirnya ya karena kita berpikir jangan sampai hutang walaupun kita pegawai bank ya, jadi adanya motor saat itu. Motor saya jual, saya belikan mixer. Dari satu mixer itu ya lama-lama pelan-pelan kita bisa nyicil, tambah-tambah perabotan. Ini adonannya ya Bu ya? Ya, ini adonannya. Bahannya telur, gula, margarin, sama susu. Ya, tapi ini tepungnya tak ganti dari tepung bekatul. Kalau pakai tepung yang biasa itu tak bisa? Bisa juga, cuman ini bikin alternatif makanan yang sehat, Mas. Tapi pengaruh ke rasa? Rasanya dia lebih krenyes, sama teksturnya ada tambah tekstur. Kasih apa ini? Ini minyak, biar nggak lengket. Minyak goreng gitu ya? Iya. Untuk cetakannya ini belum beli atau? Kalau cetakan beli mas, di pasaran banyak. Ini bahannya baja. Jadi untuk panasnya memang agak lama, tapi kalau dia udah panas awet. Ini awet ya. Jadi settingannya gini, kalau ini ditinggal sebentar udah beda lagi nanti suhunya. Baru berjalan 3 bulan usaha, pandemi. Jadi saya awal mulai itu Januari, pandemi di bulan April. Udah bingung mas saat itu. Duh mau jualan apa ya, pandemi padahal PPKM kemana-mana nggak bisa. Akhirnya saya rubah strategi. Awal pandemi dari bulan April itu, hampir setahun saya seperti itu. Terus kan kebetulan dulu saya kerjanya di wilayah Karanganyar. Jadi saya masarke, jadi misalkan di Instagram saya postingan, ada arah ke Karanganyar tanggal sekian, siapa yang mau sekalian. Jadi saya antar. Cuman saya hitungannya kan ongkirnya saya bebaskan, saya free, tapi ada minimal ordernya. Jadi kan saya juga kalkulasi kan, berarti kan saya nggak rugi. Jadi sekali berangkat itu motor udah kayak becak itu mas, kanan kiri penuh. Karena ya sekalian jalan kan biar hemat. Jadi tak antar ke tempat 1, tempat 2, tempat 3, 4. Ini kalau masak kurang lebih berapa menit? Kalau masak kurang lebihnya 2 menitan mas, satu ini. Satu loyang? Iya, satu adonan ini.
Ini saya potong karena kemasannya saya kecil, tapi kalau untuk kemasan yang toples biasanya utuh-utuh. Ya saya kan bikin kemasannya beberapa macam. Kalau untuk yang ini standing pouch, saya pengennya bikin inovasi seperti makan astar tuh loh Mas. Jadi kan bisa sekali makan. Ini harus kering gitu apa? Iya, harus kering. Ini masih lembek gini nggak apa-apa, nanti waktu udah dingin dia mengeras. Iya. Ini kan masih lembek nih. Harus segera digulung. Kalau nggak segera nanti keburu mengeras, nggak bisa dicetak. Untuk adonannya seperti bikin bolu biasa sih Mas, bikin bolu-bolu itu. Ini kalau adonannya ini bisa bikin mendadak atau sebelumnya gitu? Mendadak. Kalau terlalu lama, jadi misalkan udah ngadon nih, nggak segera dicetak, itu nanti hasilnya juga nggak maksimal, dia nggak bisa tipis-tipis. Jadi ketebelan. Terus ngaduknya juga misalkan terlalu lama juga nggak bagus, karena nanti dia akan apa ya, lebih tipis banget jadinya adonan. Jadi kalau digulung malah retak kalau terlalu apa, ngembang. Awalnya dulu itu saya nggak bisa bikin Mas, jadi yang punya usaha ekrol tuh teman, dia bikin ekrolnya, terus saya yang masarke. Terus saya punya ide kok, dikasih bekatul kayaknya enak. Terus saya ini kayak apa ya, kerjasama, saya ada resep seperti ini tolong dibikinkan. Terus lama-lama pesannya semakin banyak. Kok kayaknya nggak ini ya, saya nggak puas kalau dikerjain orang, hasilnya nggak seperti yang saya pengen kan. Terus ya udah saya belajar dari YouTube. Dari YouTube juga ya? Dari YouTube aja, saya nggak minta resep ke teman saya yang bikin ke. Nah kalau untuk bekatulnya khusus atau? Bekatulnya saya juga kerjasama sama teman, jadi dia jual susu bekatul. Nah karena dia nggak punya produk olahan makanannya, jadi saya yang masak kayak gini. Oh, iya. Ini bekatulnya sudah diolah, jadi lebih apa ya, lebih halus teksturnya, terus aromanya bekatul juga sedikit hilang. Jadi apeknya itu sudah sedikit hilang. Ini harus dibolak-balik gitu ya? Iya, biar panasnya merata. Kadang bawahnya udah gosong, atasnya masih putih. Terus untuk progres kita ke depan, karena alhamdulillah donat kita juga sudah masuk di beberapa toko kue di Kota Solo. Kita kerjasama juga sama catering, terus ada di beberapa rumah sakit juga. Sama kalau untuk segmen pasar kita itu sebenarnya macam-macam sih Mas. Dari kita warung wedangan yang kaki lima, kita juga ada progres kita ke sana. Jadi kita nitipi di tenang-tenangan itu juga ada. Terus di toko-toko oleh-oleh kita juga ada. Terus untuk kemasan eksklusif sekalian kita bikin seperti ini, nanti ditambah box kita juga bisa. Jadi kita segmennya sebenarnya semua kalangan bisa menyentuh, karena prinsip kami itu kita punya usaha bisa dinikmati semua kalangan. Kan kalau katakanlah brand yang sudah besar seperti Jeko ya, dia kan nggak mungkin bisa jual di bawah harga standar, karena dia segmennya memang menengah ke atas. Tapi kita pengen produk kita tuh semua orang bisa menikmati. Ibaratnya ketika kita mau berusaha, pasti nanti ketemu jalannya. Cuman ya memang harus sabar sih. Kadang kan usaha nggak semuanya lancar. Dagangan nggak tiap hari habis tuh nggak apa-apa. Pasti nanti kita belajar. Rule-nya kita mau kemana, arahnya kita mau kemana, segmen kita mau kemana. Itu nanti pelan-pelan bisa dipelajari. Delalai, dia itu sama sekali belum pernah ngicipi produk saya, belum pernah beli. Dan saat itu langsung order 100 piece brownies dengan harga per piece-nya 20.000. Terus dia langsung bayar lunas Mas di depan, karena saya bilang, Mbak, misalkan nanti DP dulu gimana untuk saya beli bahan. Kan saya nyuwun sewu anti utang ya. Jadi saya lebih hati-hati, saya lebih welcome aja ke customer seperti itu. Malah dianya menyambut baik. Ya udah Mbak, tak lunasi sekalian di depan. Lunasi sekian, terus di hari hanya itu dia tambah lagi 30, jadi 130 piece. Dengan kapasitas produksi saya yang oven hanya muat 4 loyang, jadi hampir 2 hari nggak tidur
Jadi Jalannya sendiri. ngerjainnya sendiri. Kebetulan kan karyawan nggak masuk karena ada keluarganya yang meninggal. Jadi ya di luar ekspektasi. Jadi bahan saya sudah beli, kardus sudah dilipati semua, rencana kan nanti ada tambahan karyawan, ternyata kodarullahnya ada saudara yang meninggal, jadi nggak bisa bantu. Jadi bener-bener saya tuh waktu 24 jam lebih di depan kompor, sampai anak saya yang kecil tadi, yang besar tuh bantuin packing, suami saya bantuin mita stiker, saya masih bikin orderan itu, hampir nggak tidur pas waktu itu, tapi ya gimana ya, seru aja. Jadi orderan pertama saya dalam jumlah banyak. Alhamdulillahnya dari usaha yang saya rintis selama 2 tahun ini banyak sekali hikmah dari yang saya terima untuk usaha saya. Jadi dari kegagalan-kegagalan yang pernah kita jalankan itu memotivasi kita untuk kedepannya lebih berhati-hati lagi.